Shalom semuanya, selamat pagi teman-teman, dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bangun lagi. Dan ya, seperti biasa kita akan mendengarkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini di mana kami boleh datang lagi pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, biarlah apapun yang kami dengarkan pada pagi hari ini, itu semua boleh kami renungkan, itu semua boleh kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, renungan pada pagi hari ini itu bertemakan bertahan atau suatu pertahanan. Nah teman-teman, kalau misalkan di dunia perolahragaan, ini cabang olahraga manapun, pasti yang menjadi tantangan mereka adalah bagaimana caranya mereka menang, bagaimana caranya mereka memasukkan bola ke gawang musuh. Nah, dan yang menjadi tantangan mereka juga adalah bagaimana mereka bisa melindungi daerah mereka supaya tidak dimasuki oleh musuh, supaya bolanya musuh ini nggak masuk ke daerahnya mereka. Teman-teman, kalau di perolahragaan sendiri mereka pasti punya sistem pertahanan atau sistem defense, di mana mereka punya caranya sendiri untuk mempertahankan supaya bola musuhnya itu nggak masuk ke daerahnya mereka. Jadi mereka melindungi daerah mereka supaya bola musuh ini nggak ada di daerahnya mereka. Nah, lalu sebetulnya kita juga perlu sistem pertahanan. Kita perlu punya sistem defense itu. Nah, tapi sistem defense kita tentu berbeda dengan sistem defense di dunia perolahragaan. Nah, kenapa sih kita perlu sistem defense ini? Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, kehidupan kita itu nggak luput dari yang namanya permasalahan, yang namanya pergumulan, yang namanya tantangan. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa bertahan, dan oleh karena itu kita perlu yang namanya sistem pertahanan atau sistem defense. Nah teman-teman, sistem defense ini yang kita miliki untuk kehidupan kita sehari-hari ada butuh dua hal. Yang pertama itu sabar atau tabah, yang dua itu tekun. Nah teman-teman, sabar. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah, yang perlu kita lakukan adalah sabar. Nah, sabar ini gimana? Sabar itu ya berarti kita berusaha untuk gimana caranya tetap bersyukur dan tetap ada di masalah tersebut. Nah, tapi untuk beberapa orang, ada dari mereka yang menyalahartikan kata sabar ini. Banyak dari mereka yang mengartikan kata sabar ini di mana kita pasrah di kondisi itu. Kayak kita berada di suatu kondisi, tetapi di situ juga kayak seakan-akan kita ya udahlah, kita tetap aja di posisi kayak gini, kita tetap aja di masalah yang kayak gini, nggak melakukan suatu usaha, nggak melakukan suatu progres. Nah, tapi ingat teman-teman, di dalam sistem defense kita nggak cuma sabar, tapi kita punya tekun, dimana tekun ini kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu melakukan suatu tindakan nyata untuk bisa keluar dari suatu permasalahan itu. Nah, di dalam ketekunan ini ada suatu proses berkelanjutan, suatu tindakan terus-menerus di mana kita nggak nyerah, kita terus berusaha untuk memperjuangkan supaya gimana caranya kita bisa keluar dari masalah ini dengan kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Nah teman-teman, itu tadi ya cara kita supaya bisa bertahan. Nah, teladan kita dalam bertahan tentu juga berasal dari Tuhan Yesus sendiri.
Nah, kita bisa menyoroti itu dari penderitaannya di kayu salib, di mana Tuhan Yesus di situ bertahan. Di situ ia sabar dan tekun. Nah, teman-teman, kalau di kayu salib itu mungkin Tuhan Yesus terkesan kayak pasrah gitu. Pasrahnya itu ketika ia memasrahkan nyawanya kepada Allah Bapa kita. Tapi di situ dia bertahan, di situ dia juga tekun, di mana Tuhan Yesus di situ tetap berusaha gimana caranya penderitaannya di kayu salib itu bisa membawa orang lebih banyak untuk percaya padanya. Dari penderitaannya itu dia berusaha supaya gimana caranya melalui peristiwa itu semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan, semakin banyak orang yang nantinya juga akan diselamatkan. Untuk kita bertahan itu, kita sudah punya teladan, kita sudah punya contohnya, yaitu Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Bagaimana ia sabar dan bagaimana ia tekun dalam penderitaannya di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Dan teman-teman, setiap tantangan yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi, atau mungkin bahkan penindasan, itu kadang itu membuat kita rasanya pengen nyerah aja, udah gak pengen melakukan suatu progres, gak bikin kita untuk mau memperjuangkan apa yang kita yakini, apa yang menurut kita benar, dan itu yang nantinya membuat kita lemah dan tidak bisa bertahan. Nah, teman-teman, justru dalam persoalan yang kita hadapi itu gimana caranya kita bisa membangun level dari pertahanan kita ini. Jadi gak serta-merta kita menyerah, tapi seenggaknya kita bisa memperjuangkan apa yang kita yakini. Nah, ini seperti yang dikatakan juga di dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apa yang kita yakini, apa yang kita anggap benar, itulah yang kita perjuangkan gitu. Itulah yang menjadi dasar defense kita atau dasar pertahanan kita. Ketika kita punya iman, maka kita akan perjuangkan permasalahan kita itu dengan iman sehingga kita bisa bertahan. Nah, teman-teman, itu tadi yang menjadi perenungan kita. Kita perlu bertahan, kita perlu sabar, kita perlu bertekun, dan semuanya itu tergantung pada iman kita, tergantung pada dasar yang kita miliki. Jadi ketika kita punya iman, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah memperjuangkannya, seperti Tuhan Yesus yang bertahan, yang sabar, yang tekun dalam penderitaannya di kayu salib. Demikian juga kita, Tuhan pengen kita untuk tetap bertahan, Tuhan pengen kita tetap sabar dan tekun dalam iman kita. Nah, teman-teman, mari kita semua bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini kami diajarkan untuk tetap bertahan, untuk tetap sabar dan bertekun. Biarlah Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami, supaya setiap kami boleh tetap bertahan. Kiranya setiap kami ya Tuhan boleh memupuk iman kami, boleh memupuk dasar dari kebenaran yang kami yakini, supaya apapun yang kami perjuangkan ini tetap membuat kami bisa bertahan. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi pada hari ini itu semua seturut dengan kehendak-Mu, dan apapun yang terjadi pada hari ini itu semua boleh menjadi suatu kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, dan selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.